bergabung bersama saya, co-host satu lagi ada Bang Yose Rizal. Terima kasih Bang Yose. Jadi sama seperti Rocky nggak tadi? Apa dia kalau Rocky katanya nggak kecewa, cuma jengkel katanya dan hambar kalau katanya. Kalau kata Mas Nusro tidak menukik seperti itu. Prof Karim juga mengatakan itu. Netizen juga begitu tadi, Bang Yose? Ya kalau netizen sih seru-seru aja ya buat mereka kan. Apapun kan juga dikomentarin. Cuman memang kalau kita lihat, apalagi sampai Rocky nanti nge-tweet itu mungkin. nah itu mungkin. Soalnya kalau saya lihat malam ini timnya sosial medianya pasangan 02 nih agak melempem nih. Jadi dari sisi hashtag pun sangat jauh ketinggalan. Kemudian dari sisi jumlahnya pun jauh. Bahkan mereka juga nggak ngebela juga ketika negatifnya besar kan. Positifnya juga nggak ada. Mungkin nunggu Bang Rocky nge-tweet dulu kali Bang ya. Jadi itu ya. Tapi kalau kita bicara ini kan kita awam sekali ngelihat data-data Anda tadi. Itu seberapa genuine? Apakah itu genuine dari publik, suara publik memang, atau itu memang ya by design dengan gerakan, dengan motor, akun-akun robot misalnya? Saya yakin kan media sosial ini kan part of kampanye kan. Pasti memang ada satu gerakan yang didesain. Tapi kan kuncinya adalah kalau pendukung ini kan dibandingkan jumlah seluruh rakyat kan kecil sekali kan. Nah kuncinya adalah bagaimana supaya gerakan ini bisa disambut oleh masyarakat kan. Supaya, nah makanya yang saya agak bingung malam ini karena biasanya nggak seperti itu. Yang saya agak bingung di sosial media ini pendukungnya Pak Prabowo Sandi ini agak melempem nih malam ini. Sehingga bisa sangat jauh sentimen negatifnya besar. Tapi sentimen positifnya kecil. Sementara kalau di sisi pasangan 01 itu sentimen positifnya jauh lebih besar. Dan dari jumlahnya pun jauh lebih besar gitu. Anda setuju nggak bahwa ini merepresentasikan suara publik? Tidak agresif, tidak ceria gitu? Gini, publik itu sebetulnya psikologinya menunggu duel. Nah duel itu hanya bisa terjadi kalau visi itu tenggelam di dalam detail. Demikian sebaliknya tuh. Ini kan dibikin segmentasi. Terangin dulu visi misi, baru terangin hukum segala macam. Jadi waktu terangin hukum, visinya ditinggalin. Nggak ada cahaya. Misalnya saya kasih contoh apa dari terorisme misalnya. Nah ini bukan cuman apa kebijakan dalam negeri. Terorisme itu adalah urusan internasional, global. Coba misalnya kalau dikasih gambaran bahwa apa visi dua caleg ini terhadap capres ini terhadap terorisme. Misalnya nih, ini di Cina. Cina itu ada wilayah Islam namanya Turkistan. Etnis itu lebih dekat dengan Turki. Dia dibully, dipersekusi oleh pemerintah Cina. Mestinya dia cari suaka ke Turki. Turki nolak karena alasan imigrasi berbahaya. Maka dia lari ke Asia Selatan, ditampung di situ oleh mandor-mandor teror, calok-calok teror, dilatih di situ, dikirim kemana-mana tuh. Indonesia mau ngapain kalau itu soalnya? Itu tidak terelaborasi secara terorisme. Iya, karena cuma soal normatif saja. Bukan penegakan hukum di bidang terorisme. Bukan visi Anda tentang terorisme apa itu. Tapi ada juga bikin publik agak semangat. Kalau kata Mas Nusron tadi ada 3 hal yang membuat Prabowo agak keceplosan gitu, atau apa namanya tadi Mas Nusron bahasa itu emosional gitu ya. Akhirnya orang hitung-hitung itu keceplosan, gugup segala macam. Ya, beberapa topik-topik yang kalau kita lihat sih cukup menyita perdebatan ya. Kita lihat itu beberapa topik-topik, salah satunya mungkin soal isu-isu korupsi atau mungkin apa yang bisa diputarkan. Mohon maaf Pak Prabowo, jadi yang saya maksud tadi adalah mantan koruptor atau mantan napi korupsi yang Bapak calonkan sebagai caleg. Itu ada, IJW memberikan data itu jelas sekali. Ada 6 yang Bapak calonkan. Dan yang tanda tangan dalam pencalekan itu adalah ketua umumnya dan sekjen. Artinya Bapak tanda tangan. Pak, boleh jawab? Tidak boleh. Sebentar. Apakah waktunya sudah selesai untuk bertanya, untuk memberikan tanggapan? Sebentar. Sebentar. Kita tahan. Kita boleh tepuk tangan dulu, waktunya di-freeze. Waktunya di-freeze, ditahan dulu, ditahan dulu. Pak Jokowi silahkan lanjut. Mohon maaf Pak Prabowo, jadi saya tidak menuduh partai Bapak korupsi, enggak, bukan. Ini mantan koruptor, mantan napi korupsi yang sudah ya, waktunya habis Pak Jokowi, silakan langsung menanggapi paslon 02, waktunya adalah 1 menit. Jadi mantan korupsi, saya kira kita pelajari dan begini, ini kan demokrasi Pak. Kita umumkan aja ke rakyat, kalau rakyat tidak mau milih ya
nggak akan dipilih. Kan begitu. Yang jelas Pak, kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum dan kalau memang hukum mengizinkan, kalau dia masih dianggap masih bisa dan rakyat menghendaki dia, karena dia punya kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga nggak seberapa, mungkin dia kena, mungkin dia begini, kalau curi ayam benar itu salah, tapi kalau merugikan rakyat triliunan, itu saya kira yang harus kita habiskan di Indonesia ini. Waktunya masih ada. Baik, itu mungkin ICW, tapi saya sendiri belum dapat itu laporan itu. Ya, dan benar-benar itu juga saya kira sangat subjektif. Ya, saya tidak setuju itu. Saya seleksi caleg-caleg tersebut. Kalau ada bukti juga silakan laporkan kepada kami gitu. Saya kira janganlah kita saling menuduh soal partai kita masing-masing ya. Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Nah, ini menjadi salah satu perdebatan yang cukup hangat di bagian-bagian akhir. Mas Nusron, ada catatan nggak soal ini nih? Iya, bagaimana tadi soal napi korupsi, kemudian soal Pak Prabowo memastikan bahwa betul. Ini adalah bagian dari apa yang coba di-highlight oleh Presiden. Ini adalah bagian dari statement ambiguitas dari Pak Prabowo. Kalau menurut saya, tadi pada satu sisi Pak Prabowo mengatakan kalau ada kader Demokrat yang korupsi, saya bertanggung jawab. Gerindra, saya yang akan mohon maaf, saya yang akan memecat dan saya akan Rocky bukan kader Demokrat, dekat dengan Demokrat. Ya kan? Lebih dekat Nusron sebetulnya. Dari pintu belakang lebih dekat dia tuh. Melakukan itu gitu loh. Nah, tetapi pada satu sisi lain faktanya kenapa dia waktu ketua umum orang sudah terbukti post factum melakukan tindakan korupsi, sudah dihukum dengan delik korupsi, kenapa masih dicalonkan dengan alibi kalau ada rakyat mau memilih dan mempunyai kelebihan-kelebihan lain, kenapa tidak kayak gitu. Saya pikir ini bukan alibi, ambigu. Pada satu sisi dia ingin committed dan concern terhadap pemberantasan korupsi, tapi pada sisi lain ngasih kesempatan kepada mantan napi untuk tampil di dalam pejabat publik. Dan ini poin bagus dari Jokowi menurut Anda, Mas Nusron. Ini menandakan ambiguitas menurut saya. Okay. Jadi jangan-jangan nanti kalau dia mentolerir adanya mantan napi menjadi anggota DPR, pada saatnya nanti dia akan mentolerir mantan napi menjadi menteri atau menjadi pejabat BUMN. Oke, Rocky bisa dibaca seperti itu nggak? Ini substansi atau memang bumbu-bumbu penyedap yang luar biasa soalnya aja? Kalau soal substansi itu keluar otomatis dari visi presiden, dari visi Pak Jokowi. Tapi itu kelihatan dibaca itu. Jadi dipersiapkan ini nanti godain Pak Prabowo dengan data ini kan. Jadi itu yang dari awal saya katakan, visi itu adanya di kepala, bukan di teks itu. Dan itu mengelaborasi visi itu ya abstraksinya diperbaiki, konsepnya dibetulin. Jadi cuma mau saling nguji itu. Ya Prabowo mungkin nggak di brief dengan data. Sebetulnya tukar tambah data aja yang siapa lebih banyak. Jadi Anda mempermasalahkan cara membaca atau memang isi konten narasinya, Bung Rocky? Dari awal menurut saya debat itu debat visi udah. Jadi biarin orang debat, dia mau masuk ekonomi lebih dahulu, mau baru hukum, nggak usah diatur-atur nih. Ini segmen itu. Itu bikin orang, bikin kacau di kepala. Tuh. Dan tadi substansi atau sensasi saja menurut Anda? Pertanyaan seperti itu yang kemudian bahkan sensasi sebagai sensasi itu sensasi paling buruk. Tuh. Prof Karim, Anda lihat gimana? Punchline cukup poin nggak untuk Jokowi atau justru malah dapat poin ke Prabowo dengan itu? Ya sebenarnya kan gini ya. Yang dikomentari oleh netizen tadi yang menggoda penonton debat kan memang malah gimmick, gestur, hal-hal yang nampak appearance. Padahal sebenarnya dari persoalan ini masalah utamanya soal bagaimana gagasan strategis membangun preferensi anti korupsi. Dan itu menjadi soal besar dan itu menjadi pekerjaan rumah besar. Itu cukup menjawab nggak? Pancingan dari Pak Jokowi tadi cukup menjawab nggak? Sayangnya itu belum. Sayangnya itu belum. Karena pertanyaan dan jawaban itu terlalu terfokus pada kasus ya. Padahal itu kan hanya kasus saja. Kasus yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Prabowo untuk menjelaskan bagaimana pengalaman dia sebagai pemimpin loh. Bukan hanya di Demokrat, tapi mungkin di kedinasan dia.
bukan di Gerindra tapi di kedinasan dia dalam perang melawan korupsi. Dan itu yang harus dijual sebenarnya. Karena ancaman hari ini korupsi. Bagaimana jangankan proyek biasa, uang bantuan bencana saja dikorupsi. Jadi menurut saya itu gagasan penting yang terlewatkan malam ini adalah bagaimana peta jalan kita membangun sikap anti korupsi. Bukan hanya di pusat tapi di daerah, bahkan di keluarga. Nah itu saya tidak mendengar itu. Mengapa saya mendambakan itu? Indikator saya sederhana saja. Debat ini berlangsung dalam 3 situasi yang menantang. Yang pertama, kondisi pemilih yang tidak memiliki afiliasi kepartean. Yang kedua, gagasan besar yang disampaikan selama debat bahkan selama kampanye sejak September itu belum menyentuh substansi. Dan kepribadian kandidat yang kadang-kadang masih dipertanyakan gitu loh oleh publik. Nah dari sisi itu memang agak terjawab dari sisi emosi. Saya sekali lagi katakan, meskipun tadi Pak Jokowi tidak kelihatan gesturnya, tapi nada bicaranya tadi sempat naik. Kemudian kan nada bicaranya sempat naik, bahkan gesturnya agak menantang. Sebaliknya Prabowo kelihatan lagi. Jadi menurut saya itu saja yang terdedah ya. Tapi sekali lagi peta jalan ya untuk menjawab 3 hal tadi tidak diharapkan. Tidak dihadirkan oleh para kandidat. Preferensi anti korupsi. Kita pasti punya beberapa cuplikan-cuplikan lain yang mungkin akan kita menarik untuk kita bahas terkait dengan konten. Kita bicara konten, apakah sudah cukup menjawab? Rocky sejak awal bilang nggak menjawab apa-apa, tapi apakah seburuk itu? Apa asumsi? Ya kita akan bahas itu usai jeda berikut ini, tetap di layar Pemilu Terpercaya. Masih soal pemberantasan korupsi, tadi tidak menjawab apa-apa, tapi kalau kata Mas Nusron ya lumayan memberikan punchline. Kita akan dengarkan pernyataan cuplikan perdebatan tadi. Oke. Penegakan hukum yang tegas merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang terus kita lakukan melalui perbaikan sistem pemerintahan dan bekerja sama menguatkan KPK serta mendorong sinergi antara KPK dengan kejaksaan dan kepolisian. Muara masalah menurut kami adalah kita harus cukup uang untuk menjamin kualitas hidup semua petugas yang punya wewenang mengambil keputusan sehingga dia tidak bisa dikorupsi, dia tidak bisa tergoda oleh godaan-godaan koruptor atau yang akan menyogok dan akan mempengaruhi dia. Ini strategi kami. Kita bisa mengatasinya secara represif, tapi menurut kami masalahnya harus berakar dari akal masalah. Kita harus gaji hakim kita begitu hebat sehingga dia tidak akan terpengaruh. Demikian jaksa, demikian polisi. Untuk itu kita harus menguasai sumber-sumber ekonomi bangsa Indonesia. Oke, itu bicara mengenai korupsi, Mas Nusron, Bung Rocky, Bang Yose dan juga Prof Karim. Ada cuplikan lain terkait dengan oke, tidak ada rupanya ya. Jadi salah satu yang menarik adalah ketika momen pertanyaan, ketika Sandi dan Prabowo bertanya kepada Jokowi tentang jaksa agung, bukan jaksa agung maksudnya, penegak hukum yang dari partai politik. Bagaimana Anda melihat struktur pertanyaannya dan bagaimana Anda melihat Jokowi menjawab itu, Bung Rocky? Kan ragu-ragu Sandi bertanya kan. Jadi itu kirim sinyal mau mengucapkan sesuatu tapi dia mengedit sendiri psikologinya tuh. Kayak kemarin saya di TV di ILC saya bilang aja bahwa Nasdem itu jadi kuat karena ada Jaksa Agung tuh. Bantah aja. Kan itu intinya tuh. Jadi diputer-puter sehingga orang nggak dapat poinnya apa itu. Bagaimana Anda melihat Jokowi menjawabnya? Sama, nggak mau tegas karena takut nanti dikirim lagi pertanyaan yang lebih tajam. Jadi Jokowi sensor juga jawabannya kan. Jangan-jangan nanti ada jawaban pertanyaan yang lebih berat tuh. Wah. Jadi itu kelihatan bener-bener ya gampangnya ya udahlah KPU-nya memang
Justru jadi buruk karena KPU terlalu banyak ngatur soal teknis. Tidak membebaskan orang untuk mengucapkan visinya tuh. Dibikin segmentasi. Saya terus satu kali lagi. Jadi ini capres ya, calon presiden. Status calon presiden artinya orang udah selesai baca seluruh buku. Bukan baru baca daftar isi atau ngapal-ngapalin satu bab per bab gitu. Itu. Kan dia nggak bisa debat. Dia nggak tahu. Kalau orang baca satu buku dia bisa dari bab akhir ke bab awal, masuk di tengah-tengapin, dia bisa kucak-kacik di situ. Bisa bedah buku lah dia. Bisa bedah seluruh soal. Ini siapa yang kurang? Dua-duanya. Dua-duanya kurang. Anda lihat itu juga Prof. Karim. Dua-duanya kurang. Dua-duanya textbook, dua-duanya hafalan kata Rocky gara-gara simulasinya. Aduh. Jadi begini kan, apa yang dikatakan Rocky itu filosofi jika Anda berumah kaca jangan coba lempari batu kan gitu ya. Gimana Prof. Karim? Tapi begini, saya membacanya sih tidak telanjang begitu ya, karena sekali lagi saya katakan ini kan sebuah kontestasi yang acuannya itu bagaimana meraih suara kan gitu ya. Komentator pun mengedit. Ketika itu harus kita nilai, memang dua-duanya terjebak pada kondisi itu menurut saya ya. Karena dua-duanya juga sadar pada kepentingannya, itu yang pertama. Yang kedua, memang bangsa kita tidak terbiasa berbicara dalam waktu yang singkat gitu ya. Nah, ketika masing-masing calon diberikan waktu 2 menit, kayaknya kepayahan banget. Padahal mestinya, padahal karena kehilangan substansi, mengapa terjadi begitu? Karena dibuat muter itu betul itu tadi. Nah, yang kedua, ketika ditanya isu kecil, misalnya isu kecil yang berangkat dari bawah, seperti ditanyakan oleh Sandi, tadi Jokowi agak keluar gitu ya, keluar dari jati dirinya sebagai petahana, banyak sekali mengatakan akan ini. Nah itu yang pertama. Yang kedua, mengapa ini debat juga tidak berkembang menurut saya, karena ada jawaban yang diulang oleh Jokowi. Misalnya laporkan sebanyak 3 kali itu ya katakan. Jawaban ini benar, secara hukum, betul kan? Benar secara hukum, betul secara prinsip, tapi dalam debat tidak memberikan solusi on the spot. Karena tidak memberikan solusi on the spot, maka tujuan mendidik pemilih, tujuan memberikan gambaran itu tidak ada. Jadi ketika saya secara prosedur betul maksudnya. Secara prosedur betul. Jadi ada pelanggaran laporkan saja, bisa ke polisi, bisa ke Bawaslu kan, betul ya. Nah, tetapi kan kita ingin ada solusi on the spot. Apa yang membuat Jokowi terjebak dalam hal seperti itu? Itu hal menguntungkan bagi dia kok. Karena apa? Karena begini kan. Jangan lupa bahwa debat ini selain saya katakan tadi, dalam situasi di mana polling memenangkan Jokowi, bukan hanya satu polling, suka atau tidak. Jadi bagi Jokowi bagaimana membuat debat ini agar tidak menjadi kendaraan untuk menyalip dia. Kan jadi cukup saja bertahan, sama seperti 2 petinju, 1 penantang ya, 1 yang bertahan ya, yang bertahan tidak usah mengambil gerakan atraktif, sekedar untuk meraih skor yang aman gitu. Mas Nusron, Anda melihat nggak ketika fokus masalah tadi itu Jaksa Agung, terus kemudian textbook sekali, semua textbook sekali. Apakah betul Anda lihat Pak Jokowi? Gini. Pertama begini, saya secara paradigmatik dulu, saya jadi terbawa kepancing sama Rocky Gerung ini. Jadi ngomong paradigmatik. Harus lah. Pertanyaan yang disampaikan oleh Sandi ini pertanyaan berbahaya. Menandakan bahwa dia ini anti demokrasi. Kenapa? Karena dia anti partai politik. Frame berpikir bahwa pejabat publik di Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi ini memang harus partai politik. Jangan didikotomikan antara pejabat publik itu antara profesional atau antara partai politik, dan tidak bisa. Hampir semua menteri, hampir semua jaksa agung yang ada di Amerika sana itu kalau nggak dari Republik ya dari Demokrat. Jadi yang penting adalah ketika once dia sudah menjadi pejabat, dia menjadi negarawan. Bukan lagi menjadi wakil partainya. Itu Anda melihat Presiden menjawabnya seperti apa? Nah, Presiden menjawabnya juga sama. Dia tidak mau, jangan dikotomikan dong antara orang itu dari politik atau tidak politik. Tidak semua yang datang dari partai politik itu jelek. Dikasih contohnya Pak Lopa tadi. Nah, ini Indonesia ini negara demokrasi. Ya kenapa cari contoh ke belakang Pak Lopa? Rekrutmen pejabat publik di Indonesia ini dengan undang-undang dasar kita, konstitusi kita sebagai sebuah negara demokrasi, salah satu pilar dan sumbernya adalah partai politik. Pertanyaan itu serius berarti dong? Serius mendegradasi partai politik? Dia berarti sama saja tidak percaya partai politik. Seserius dan itu bahaya Pak, karena dia orang partai politik, berarti sama aja mengatakan bahwa politik itu jelek.
Padahal yang kita ingin bangun dalam sebuah pilar demokrasi adalah membangun capacity building kelembagaan partai politik supaya dipercaya masyarakat. Rocky, Anda lihat seperti itu? Dan dia sebagai orang partai politik justru mendegradasi partai politik itu sendiri. Ini pertanyaan berbahaya. Pertanyaan berbahaya. Dan dia meskipun itu pertanyaan publik, kalau itu pertanyaan publik yang paling esensial. Sebentar, publik ini perlu diajari tadi, perlu dididik. Bahwa kalau ada kesalahan individu jangan salahkan partai politiknya. Tapi bahwa pendidikan politik kepada warga negara ini penting, pada publik penting, tentang pentingnya partai politik, aware terhadap partai politik sebagai sebuah pilar demokrasi, itu penting. Karena itu pertanyaan-pertanyaan itu sebagai seorang calon wakil presiden atau seorang calon presiden jangan dimunculkan. Kalau yang tanya itu adalah wartawan atau yang tanya itu adalah petani, boleh. Pertanyaan itu seberapa penting untuk menjelaskan banyak hal gitu. Sebelum nanti Rocky akan ya sebenarnya menurut saya pertanyaan itu sebuah poin mestinya ya bagi yang ditanya, dalam hal ini Jokowi. Kenapa? Karena memang munculnya pertanyaan ini justru apa yang seharusnya itu belum terjadi. Misalnya siapa yang mau bantah bahwa Soekarno itu politisi, tapi dia jadi presiden yang bagus karena apa? Karena ketika dia jadi presiden, jadi negarawan. Nah, saya memahami mengapa pertanyaan itu muncul karena faktanya sekarang begitu jadi itu tetap aja menjadi kaulanya partai kan gitu. Jadi saya bisa memahami dari sisi itu. Jadi karena apa yang dikatakan Mas Nusron, asalnya itu apa yang menjadi prasyaratnya, jadi prasyaratnya ketika jadi negarawan itu tidak terjadi. Jadi saya bisa memahami pertanyaan itu mengapa muncul gitu. Dan itu karena apa yang dampaknya seserius kata Mas Nusron nggak? Degradasi partai politik. Seserius gimana? Seserius bisa mendegradasi partai politik dan hal-hal lainnya gitu. Ya suka atau tidak kan ada dikotomi sekarang ini ya antara partai dengan non partai. Bahkan dalam penyusunan kabinet kan suka didengar. Misalnya bahkan diumumkan oleh presiden berapa orang dari partai, berapa orang non partai, berapa orang profesional kan gitu. Itu sebenarnya jadi kalau muncul pandangan publik seperti itu ya sebenarnya kan diciptakan oleh penguasa sendiri. Bung Rocky, gimana tentang pertanyaan itu? Anda setuju bahwa itu mendegradasi partai politik atau memang itu pertanyaan publik yang menjadi keresahan publik gitu? Ya justru karena diajukan kasus Lopa itu jadi ngaco itu. Lopa itu dipilih bukan karena P3, karena orangnya memang lurus, berintegritas, melawan Harto terus menerus, itu soalnya. Sekarang dalam kasus Nasdem misalnya yang secara samar-samar mau dijadikan kasus beli oleh tim Prabowo tadi, itu bupati, pejabat daerah yang terindikasi korupsi itu bisa satu gerbong langsung pindah ke Nasdem buat cari rasa aman. Itu logikanya begitu. Itu terjadi atau asumsi Anda, Bung Rocky? Terjadi. Presiden membiarkan tentu orang akan bilang buktikan saudara Rocky. Ya nanti aja tuh. Presiden membiarkan itu, asumsi-asumsi yang tadi dikatakan Rocky tadi. Presiden nggak nyampe di situ, cara berpikirnya nggak nyampe. Sandi terpaksa menanyakan itu. Kepentingan bukan itu. Makanya sebetulnya saya kan nggak bisa komentar soal itu karena apa yang disampaikan oleh saudara Rocky itu kan bukan sebuah fakta, tapi omongan orang yang dikutip. Yang itu belum tentu. Coba contoh yang pindah Nasdem siapa? Golkar dirugikan. Mantan Syahrul Yassin Limpo itu pindah ke Nasdem. Dia pindah ke Nasdem itu karena itu apa tidak? Bahwa dibantah aja kan nggak ada soal. Ya memang udah dibantah. Tetapi yang saya sebut tadi, yang kamu sampaikan, sinopsis politik di publik begitu. Karena ketertutupan proses hukum, itu soalnya. Tapi masalah sinopsis yang kau bangun itu bukan sinopsis yang berbentuk fakta. Sinopsis itu bentuk memang nggak perlu fakta. Tapi sebenarnya itu citranya begitu. Itu cerita yang tidak terbukti. Gak ada urusan dengan bukti. Pikiran publik karena tidak tertutup proses hukum, maka timbullah relasi itu bahwa orang mau cari selamat. Jangan sampai dikejar-kejar jaksa, mending masuk langsung. Di sini di mana poin presiden, di sini di mana poin kekuasaan, di mana poin kepala pemerintahan di sini. Presiden tidak mengerti soal ini karena itu dia jawab dengan cara yang keliru tadi itu. Jadi apa masalahnya? Masalahnya presiden tidak mengerti masalahnya itu. Tapi gini Bun, gini. Publik kan tidak sampai ke sana ya. Ini semua kalau dari sudut pandang Rocky Gerung itu semua salah. Jangan-jangan nanti setelah selesai diskusi ini kita tutup. Maha benar semua omongannya Rocky Gerung, jangan-jangan. Tapi poin ini Maha jadi poin. benar Rocky Gerung dengan segala khotbah dan teorinya, jangan-jangan nanti itu. Iya. Oke. Tapi ini poin ini gimana? Poin ini. Yose dulu, baru ke Prof. Karim. Ya kalau saya kan bicara dari apa yang jadi concernnya netizen kan. Tapi memang kalau kita lihat dari debat ini, bahwa memang kelihatan sebetulnya kan kalau orang belum menjabat itu kan selalu punya opportunity yang tinggi buat menyerang. Poinnya tadi negarawan. Nah, tapi itu kan tidak terlalu dipakai
Nah, apalagi sebetulnya kalau yang dari awal proses Pilpres ini dilihat kan sebetulnya menduga bahwa Sandi ini bakal jadi unsur surprise dari pasangan Prabowo Sandi. Tapi kalau kita lihat tadi sepanjang debat dan itu tercermin dari netizen, itu bahkan tidak ada respon sesuatu dari netizen terkait Sandi. Kalau Kiai Ma'ruf masih adalah tadi terkait ya bahwa dia pasif, bahwa tapi di toleransi di terorisme dia bisa menjelaskan dengan cukup baik menurut netizen. Nah, tapi kalau Sandi ini yang menurut saya belum memberikan warna gitu bagi pasangan Prabowo. Meskipun tadi bertanya dan membuat kalau kata ini cukup Rio gitu ya. Tapi kan memang pertanyaannya itu ya bahkan Bang Rocky pun bilang bahwa pertanyaan pun membulet gitu loh. Sehingga masyarakat pun tidak bisa menangkap. Karena begini, tadi saya pikir ada beberapa isu yang sepanjang hari ini itu tuh cukup banyak diperbincangkan di media sosial terkait masalah hukum atau masalah korupsi. Misalkan kayak seperti kasusnya Novel yang belum selesai. Atau misalkan terkait serangan terhadap rumah ketua KPK. Nah bahkan itu kan tidak dibahas sama sekali di debat ini. Padahal saya pikir sepanjang siang tadi kan dua isu itu naik. Kalau kata Bung Rocky sopan santun tadi. Santunnya di situ. Kalau soal yang ini tadi, aparat ini berkali-kali kalau saya catat ini Prabowo dan Sandi berkali-kali menempatkan penegak hukum harus fair, tidak boleh ada konflik kepentingan. Ini berkali-kali di bold dalam perdebatan tadi. Ini maksudnya apa, Prof Karim? Iya, banyak ya kata-kata yang diulang oleh kedua kubu ya. Dan menurut saya ini kan ya konsepnya itu lagi gitu ya. Nah, mengapa muncul seperti itu? Itu yang saya katakan tadi di awal. Ketika ditanya mengapa ini begitu, saya pikir ada keterlibatan grouping itu tadi. Jadi orang-orang dekat itu lebih menjaga kohesivitas ketimbang keberbedaan pemikiran yang padahal itu menyelamatkan gitu ya. Itu satu. Yang kedua, tetapi namun demikian meskipun kita celah gitu ya, kita nilai rendah, tapi kan ini berlangsung dalam konteks kontestasi dan efek debat itu kan pada persepsi. Pada persepsi yang terbangun baik oleh pandangan Pak Rocky, pandangan Nusron, oleh kedua capres itu sendiri, dan pertarungan persepsional ini liar dan sulit kita prediksi. Dan itulah yang akan menjadi apakah ada atau tidak efeknya, efek elektoral dari debat ini atau tidak. Efeknya nanti akan kita bahas, tapi apakah Pak Jokowi dan Pak Prabowo sendiri cukup berani dalam menyerang titik-titik yang memang perlu diserang dan kemudian melemahkan lawannya. Kita akan bahas itu, nanti ada cuplikan-cuplikannya, usai jeda, tetap bersama kami. Oke, Anda masih bersama kami. Sebelum nanti kita bahas apa lagi yang seru, yang paling seru di netizen apa? Topik apa? Poin apa? Sebelum nanti kita akan tanya dua orang. Tadi kan awalnya landai ya, cukup landai lah. Nah itu mulai naik tuh waktu masalah Ratna Sarumpait. Ratna Sarumpait lumayan naik ya? Lumayan naik ya. Itu kan pertama kali kan bahkan di tweet. Polisi lagi kok kalau gitu. Twitter tuh banyak yang bilang savage gitu. Saking ini ya. Seneng gitu. Bagaimana komentar apa yang kemudian menjadikan Ratna Sarumpait menjadi salah satu bahan debat pada malam hari ini? Kita saksikan cuplikannya. Ya, tapi ya saya menuduh seperti itu Pak Prabowo. Harap tenang. Karena kita ini adalah negara hukum, ada prosedur hukum, ada mekanisme hukum yang bisa kita lakukan. Kalau ada bukti, sampaikan aja ke aparat hukum. Jangan kita ini sering gerusa-gerusu menyampaikan sesuatu, misalnya jurukamnya Pak Prabowo, misalnya ini katanya dianiaya, mukanya babak belur. Kemudian konferensi pers bersama-sama, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik. Kalau ada, ini negara hukum, kalau ada bukti, silakan lewat mekanisme hukum, laporkan dengan bukti-bukti yang ada. Gampang sekali kok, gampang sekali. Negara hukum ini. Kalau saya kok tidak lihat perbedaan. Karena memang pemerintah ya bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelarasan dan juga untuk melakukan perbaikan, kemudian juga
menghasilkan produk-produk itu, ini tugas pemerintah. Pemerintah adalah, presiden adalah Chief Law Enforcement Officer, adalah penanggung jawab pelaksanaan dan penegakan hukum. Itu tanggung jawab presiden. Jadi saya tidak mempersoalkan itu, tapi yang jelas kenyataannya sekarang tumpang tindih, menumpuk begitu banyak peraturan, perlu ada bantuan pakar-pakar untuk membantu pemerintah mempercepat ini masalah semua. Kita ingin percepatan. Selalu urusan di Indonesia masalah terlalu banyak, masalah terlalu besar. Kita ingin terobosan, harus ada terobosan. Itu jawaban saya. Oke, Rocky, catatan Anda tadi tentang Nusron lagi, tentang Ratna Sarumpait yang katanya menjadi top of the hit di sosial media. Itu juga konyol. Pak Jokowi pakai lagi kasus Ratna. Kasus Ratna itu udah di polisi, udah dilaporin justru tuh. Jadi ngapain diangkat itu? Dan fakta bahwa sampai sekarang kasus Ratna itu tidak bisa diproses, artinya ada kesulitan untuk membuktikan bahwa itu delik. Jadi Pak Jokowi ngambil topik yang tergesa-gesa, yang pasti disiapkan oleh tim sukses yang juga tergesa-gesa. Jadi ini memperlihatkan bahwa memang nggak ada visi dalam perdebatan ini nih. Berupaya untuk cari kasus beli diajukan supaya jadi kontroversi, Ratna Sarumpait muka bengkak. Ngapain itu nggak ada urusan dengan itu debat presiden tuh. Jadi visinya tentang hoax apa misalnya tuh. Apa Ratna awalnya bikin hoax. Kalau saya misalnya dibully terus bahwa saya menerima hoax dari Ratna. Loh, Ratna itu adalah sumber pertama yang mengucapkan kebohongan. Terus orang bilang, Rocky Gerung cek dong, cek ke siapa? Dia sumber pertama gitu. Bohongnya udah, secara moral dia salah aja berbohong itu. Jadi logika tentang hoax juga ngaco itu. Kalau begitu minta visumnya, lo belum dinyatakan bersalah, bagaimana mau divisum oleh polisi itu? Jadi itu kegiatan netizen, heboh dengan isu, tapi nggak ngerti duduk perkara sebetulnya. Presiden Jokowi memakai isu ini tepat Presiden untuk Jokowi menunjukkan hoax. menunggangi kedunguan netizen. Jadi itu jadi dungu juga presidennya kan, ngambil contoh yang dungu itu. Oke, Profesor gimana? Saya kira konteksnya beda apa yang disampaikan oleh Rocky terhadap statement Pak Presiden tadi. Presiden itu kan, Pak Jokowi tadi kan di challenge tentang alur penegakan hukum oleh Pak Prabowo tadi konteksnya. Pak Prabowo mengatakan bahwa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, kemudian sampai ngomong tentang konsepsi tentang harmonisasi. Banyaknya dan kasus beli yang diungkap oleh Prabowo. Nah, Jokowi bertahan. Jangan nuduh dong, dan jangan gusa-gusu dong. Jangan-jangan nanti kalau kamu gusa-gusu seperti ini lagi gitu. Jadi ini hanya masalah ini, bukan masalah kedunguan. Itu cekcok di antara dua anak kecil jadinya. Ya, bukan masalah cekcok di anak kecil. Ini masing-masing mengungkapkan fakta, menyampaikan bahwa siapa yang gerusa-gerusu, siapa yang tidak teliti dalam proses ini gitu. Ya buat apa bertengkar gerasa-gerusu? Angkat itu jadi paradigmatik debatnya tuh. Jangan layani problem yang gerasa-gerusu juga. Bos, debat presiden ini bukan debat filsafat. Kalau debat filsafat antar dua filosof, antara filosofer, itu bahayanya. Itu semua harus diangkat pada level. Harus begitu debat presiden, Saudara Nusron. Kalau gue ini jadi debat kacangan, kalau nggak. Kalau gitu Saudara Rocky, debat ini diubah menjadi debat dekan Fakultas Filsafat. Itu lebih salah lagi, dekan filsafat itu ngurusin administrasi. Ini presiden ngurusin pikiran itu. Ya, tapi memakai Ratna, kasus Ratna untuk menunjukkan adanya hoax, kemudian masalah hukum, seberapa tepat? Kalau kata Rocky tadi sama sekali. Nggak tepat. Kalau saya menjadikan seberapa kalau saya ini adalah serangan, jawaban sekaligus serangan Pak Jokowi kepada Prabowo. Bahwa Anda menuduh nggak tepat. Anda menuduh itu adalah hoax. Anda menuduh itu adalah gerusa-gerusu. Contohnya adalah kasusnya Ratna Sarumpait ini. Yang Anda tuduhkan kepada saya itu tidak betul, tidak valid dan tidak akuntabel. Saya kira poinnya dan cukup mengena menurut Anda. Dan cukup mengena. Dan udah diproses hukum, ngapain diangkat oleh Jokowi itu kan? Kenapa? Kan udah masuk ranah hukum, ngapain diangkat itu? Nah, kenapa masih dipertanyakan lagi oleh bertanya harusnya? Buat apa dijawab? Ngapain dijawab dengan kasus Ratna? Namanya juga debat, kalau tanya nggak boleh jawab bagaimana nanti? Kasih jawaban yang di atas pertanyaan, bukan dengan standar yang sama. Menurut Anda apa asbabunuzulnya, motifnya, niatnya? Karena nggak mampu keluarin visi tentang apa itu penegakan hukum. Karena itu disodorkan hal yang faktual, sesuatu yang real kelihatan. Kan nggak boleh begitu debat bukan tingkat presiden.
Anda katakan tadi bahwa debat itu harusnya juga saling menyerang untuk menjatuhkan. Bukan Tapi pada suku pikiran, bukan pada suku ini kesalahan cara ini sudut pandang. Mempersepsikan bahwa semua orang itu harus dipersepsikan seperti Rocky Gerung semua. Kesalahan Rocky Gerung pertama di situ. Itu kesalahanmu juga. Prabowo itu bertanya soal teknis, dijawab oleh tentang kasus, mungkin kasus Beli, contoh, dijawab dengan contoh oleh Pak Jokowi, tapi Rocky Gerung menilainya dengan sudut pandang pemikiran konsepsi filosofi. Ngapain Pak Jokowi jawab dengan cara itu kalau Rocky Gerung seperti itu masalahnya. Tapi publik seberapa ingin tahu sebenarnya kasus Ratna ini kemudian dipakai untuk menjadi satu contoh kasus Beli tadi kata Anda untuk dalam konteks penegakan hukum secara makro. Kasus Ratna itu tidak berdiri sendiri. Ratna Sarumpait adalah puncak akumulasi dan daripada kumpulan hoax yang dibuat oleh orang lain selama ini untuk menyerang Jokowi. Persepsi yang mau dibangun narasi publik waktu-waktu kasus Ratna Sarumpait adalah seakan-akan negara ini abai, negara tidak mampu melindungi warganya, ada perempuan udah tua, renta, nenek-nenek bengap karena urusan dipukulin. Itu salahnya Ratna atau salahnya Rocky, Prabowo dan seakan-akan narasi itu mau dibangun. Sebelumnya ada isu-isu lain di mana negara dikatakan abai, kasus yang inilah, yang itulah dan sebagainya. Ternyata kasus ini adalah operasi plastik. Berarti itu menunjukkan bahwa selama ini hoax tuduhan-tuduhan yang terhadap Jokowi lainnya adalah operasi, cuma bukan operasi plastik wajah, tapi operasi yang lain. Itu yang menunjukkan, itu yang ingin ditujukan. Hoax, Presiden ingin menunjukkan bahwa serangan hoax itu nyata. Itu salah logika namanya. Poinnya di situ. Iya, tapi itu kesalahan logika namanya totem pro pars gitu. You mau selamatin bagian hoax yang gede pada Jokowi dengan ambil satu kasus ini nih, konyol. Konyol menurut Anda? Apanya yang konyol, Bro Rocky? Kan ini ingin menunjukkan bahwa ini serangan sekarang hoax. Akibatnya setiap kali ada serangan pada Jokowi tentang produser hoax misalnya itu, yang diucapkan, yang dibuktikan terbalik ada ini kasus Ratna. Jadi Ratna dari kasus Beli jadi kasus selebre itu. Seolah-olah itu aja masalahnya tuh. Oke. Kita tinggalkan Ratna yang sedang diproses hukum kata Rocky. Kita akan break dulu. Kita akan masuk segmen terakhir. Kasus itu hanya contoh. Contoh bagaimana perilaku hoax itu ditampilkan oleh lawan politik. Kalau kata Rocky tidak relevan tadi. Kita akan lanjutkan oleh pembahasan. Kapan kita bahas Rocky? Itu kan mendapat Rocky. Kita akan bahas. Ini masalah publik, bukan masalah Rocky. Di segmen jangan terakhir dikembalikan jadi jangan menghambarkan debat yang hambar. Oke. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini, tetap di layar Pemilu Terpercaya. Oke. Nah, narasinya sudah mulai sekarang Mas Nusron. Jadi kita masuk ke umumnya FPI itu harusnya nyerang. Oke. Maksudnya yang itu Rocky. Oke, kita nggak usah bahas masalah itu. Kita sudah sampai di ujung acara. Saya akan minta kesimpulan dari para narasumber yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Prof Karim, catatan Anda terakhir selain mengenai konten, cara menyerang tadi, kemudian yang belum kita bahas kolaborasi. Ini kan kalau saya memahami bahwa striker yang baik itu seperti Eddie Cole dan Dwight Yorke atau Ruud Gullit dengan Van Basten misalnya bisa saling tektok berbagi. Anda lihat dua orang ini seperti apa? Catatan Anda terakhir. Ya sebenarnya saya lebih tertarik melihat debat ini sebagai aset ya. Aset untuk menyelamatkan pemilih dari kegelapan elektoral. Nah, mengapa begitu? Karena seambigu apapun debat, tapi masih tetap fokus ketimbang calon ini bicara berdasarkan berita yang diedit oleh jurnalis. Bukan saya curiga jurnalis. Bagaimana tuh? Tetapi dalam debat ini kan dia ngomong langsung, sehingga kepintarannya, kebodohannya, gitu ya, kekalutannya terdedah langsung tanpa editing. Dan bisa dinilai sangat itu satu. Mudah. Oleh karena itu menurut saya menjadi pekerjaan rumah dalam debat-debat selanjutnya. Kita sudah terlalu banyak disuguhi oleh gimmick-gimmick yang tadi terdedah gitu. Sudah kurangi itu. Yang penting sekarang bagaimana, sekali lagi saya tidak bosan mengatakan peta jalan Indonesia 5 tahun ke depan paling tidak.
Lebih-lebih kita menghadapi tantangannya sangat real misalnya. Kalau misalnya kedua capres bilang milenial itu kan harus berpikir 25 atau 30 tahun ke depan. Itu yang harus dijelaskan. Jadi kalaupun tadi ada saling serang, maaf menurut saya tidak masuk kategori. Mengapa? Karena saling serangnya terlalu kasuistis. Itu seperti Ratna tadi. Saya ingin saling serang itu dalam hal kebijakan strategis. Contoh, kalau menyangkut isu korupsi, saya ingin dengar apakah koruptor itu akan dipenjarakan, dihukum mati atau dirampas hartanya atau seperti apa gitu. Jadi tidak lari lagi kepada penegakan hukum yang sudah ada gitu ya. Negara ini tertib hukum, negara hukum itu sudah sangat klise. Jadi bagaimana kita membumikan gagasan besar yang konstitusional ini ke dalam langkah-langkah yang menyelamatkan itu real, terukur. Gitu. Mudah-mudahan di debat kedua nanti. Mudah-mudahan debat kedua gitu. Jangan sampai seperti sekarang. Oke, Bang Yose, Anda melewati dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, memantau bagaimana ambience atau pengaruh dampak dari cuitan di media sosial dengan elektoral, misalnya tingkat elektoral membantu orang menjadi naik popularitasnya, membantu orang menjadi naik elektabilitasnya. Punya dampak nggak ini? Anda lihat? Kalau kita lihat dari pilkada DKI ya debat itu cukup berdampak ya, karena kalau kita ingat sebelum debat pertama pilkada DKI itu kan posisi pasangan AHY itu cukup kuat ya. Bahkan pada waktu itu kan pasangan Anies Sandi itu masih di bawah mereka. Tapi begitu debat, publik melihat kekurang cakapan dari pasangan AHY. Nah, jadi itu mempengaruhi gitu. Nah jadi, tapi memang tadi yang menurut Budi juga, menurut saya yang juga disoroti oleh netizen tadi adalah masalah kolaborasi itu. Dua wapresnya ini dianggap memang kurang dimaksimalkan oleh capresnya. Ini kata netizen ya? Ya, ini kata netizen tadi. Terutama kalau saya lihat bahkan lebih tidak optimal Sandi karena benar-benar tidak mendapatkan respon atau mendapatkan komentar lah dari netizen terkait di debat tadi. Kemudian juga ya kalau kita bicara sekarang kan kalau orang ini kan nonton TV kan sambil megang handphone ya. Jadi memang penting juga buat menyiapkan strategi-strategi lah. Bahwa itu bukan sesuatu yang didesain. Maksud saya the whole proses kampanye memang satu proses yang harus didesain dengan strategi yang memang dipikirkan matang-matang ya. Artinya ketika orang lihat di TV, kemudian dia lihat di layar Twitternya, ini kan juga akan mempengaruhi kan. Ketika dilihat di layar Twitternya tone-nya positif terhadap pasangan satu calon ya, tentunya itu juga mempengaruhi juga ya. Gitu loh. Dan itu sudah terbukti dari pemilu ke pemilu, pilkada-pilkada dari riset Anda ya. Riset pun sekarang menunjukkan ya orang nonton TV sambil lihat layar handphone. Mudah-mudahan di debat kedua nanti akan lebih impresif ya, terutama kolaborasi tadi juga kita akan lihat ada Dwight York dan Andy Cole di sana. Mas Nusron, terakhir dari Anda, catatan Anda. Debat malam ini meskipun Bang Rocky Gerung mengatakan kurang impresif, tapi minimal saya setuju dengan pendapatnya Profesor Karim. Ada bukti dan panduan kepada pada pemilih, terutama pemilih-pemilih yang masih ngambang dan pemilih rasional, tentang di tengah-tengah adanya kegelapan elektoral, tadi istilahnya bagus sekali, kegelapan elektoral. Di tengah bayang-bayang isu kebohongan, isu hoax, dan sosmed yang makin tidak karuan ini, ada 3 catatan yang bisa menjadi tools untuk menjadi panduan itu. Pertama adalah masalah performa, body language daripada tokoh tadi menampakkan aslinya. Apakah aslinya body language yang tampil tadi itu meskipun hanya 2 jam bisa mempersonifikasikan dan mewujudkan tidak seperti isu-isu yang berkembang di dalam sosmed. Kemudian yang kedua adalah tone bahasa yang diambil, nada yang ditampilkan dalam menyampaikan sesuatu itu menampakkan siapa menguasai, siapa bisa mengendalikan emosi, siapa bisa mengambil hati orang, dan siapa yang santun, siapa yang tidak, itu nampak di situ. Karena pemilih Indonesia ini pemilih timur, biasanya itu adalah menghargai orang yang bisa menghargai orang lain. Dan itu nampak tadi Pak Jokowi sangat santun sekali. Yang ketiga baru konten. Yang konten tadi dikritisi oleh Saudara Rocky Gerung adalah miskin visi dan persepsi dalam konteks paradigmatik. Nah, itu adalah problem daripada semua yang terjadi, tinggal kita melakukan konsolidasi idenya. Nah, lepas dari itu semua, saya yakin debat ini mempunyai manfaat yang kuat. Dan debat ini akan menjadi panduan, terutama bagi pemilih dan para pendukung itu tambah confident. Saya sebagai pendukung Jokowi tambah confident dengan melihat performa debat malam hari ini. Tidak lagi
was-was menghadapi debat ke depan lagi. Dan saya yakin dengan debat malam hari ini Pak Jokowi akan memenangkan pertarungan pada 17 April tahun 2020. Wah, itu optimismenya Nusron Wahid. Tidak lagi ragu-ragu icuk seperti tahun zaman-zaman dulu. Rocky, terakhir dari Anda. Ini kesulitannya, kita mesti dipaksa untuk mengevaluasi sesuatu yang tidak bermutu. Tapi oke lah, kita coba kasih beberapa poin sekedar supaya ada pembicaraan di publik. Kalau soal bahasa tubuh, soal pilihan gestur, itu nggak perlu lagi diuji di debat. Karena orang udah tahu gesturnya Prabowo begini, gesturnya Jokowi begini, itu udah given. Dan itu genuine, maksudnya sama nggak dengan sebelum-sebelumnya atau ada perubahan sama. Ini signifikan? Netizen cuma mau ngeramein aja tuh. Padahal netizen udah fix pengertian dia tentang kemampuan olah tubuh Jokowi udah segini, Prabowo segini udah. Nah yang jadi soal dari tadi yang ingin saya sodorkan adalah kita naikin sedikit 1 oktav harapan terhadap perdebatan gitu. Supaya orang tidak tukar tambah kasus, tidak tukar tambah fakta di dalam debat itu. Nah netizen ingin lihat itu sebetulnya. Karena dia nggak bisa lihat itu, nggak bisa lihat sesuatu yang visioner, maka dia bulilah hal-hal yang konyol tadi kan. Itu yang bikin rame sebetulnya. Jadi kita dibuat rame oleh netizen, bukan karena debat itu bermutu, tapi justru karena kekurangan mutu. Debat kedua seoptimis Nusron Mas Nusron akan lebih impresif, akan lebih baik, akan lebih Nusron kolaboratif. itu hidupnya itu walaupun salah keliru dia optimis itu. Udahlah kita terima aja. Oke, terima kasih Bung Rocky. Itu gue yang gue tahu lah benar-benar. Oke, terima kasih Bung Rocky, terima kasih Bung Yose, Prof Karim dan Mas Nusron atas perbincangannya. Kita akan nantikan bagaimana debat kedua, apakah akan kelebihan pemasak dan supnya tumpah-tumpah seperti kata Rocky, atau akan ada sup yang enak dengan bumbu yang pas dengan daging yang empuk. Itu kita akan nantikan di debat kedua. Mudah-mudahan seperti itu. Kami akan usai sudah usai sudah layar pemilu terpercaya spesial adu gagasan debat capres cawapres pada malam hari ini. Saya Budi Adiputro. Selamat malam.